Sebelumnya, perkenalkan saya Doresli Handayanti Manalu dengan NIM 2261201160. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi, balance scorecard, dan analisis profitabilitas strategi. Langsung saja kita bahas yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan strategi dan apa pentingnya strategi tersebut? Strategi menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan mencocokkan kapabilitas atau kemampuannya sendiri dengan peluang di pasar untuk mencapai sasarannya. Pemahaman yang menyeluruh mengenai industri yang diterjuni perusahaan sangat penting dalam menetapkan sebuah strategi yang sukses. Lalu kita lanjut mengenai 5 aspek analisis industri, yaitu yang pertama ada jumlah dan kekuatan pesaing, 2. Ketersediaan produk yang sama, 3. Pemain baru potensial di pasar, 4. Kekuatan tawar-menawar, dan 5. Kekuatan tawar-menawar pemasok input. Kita lanjut mengenai balance scorecard. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan menjadi seukuran kinerja yang memberikan kerangka untuk menerapkan strateginya. Disebut balance scorecard karena menyeimbangkan pemakaian ukuran kinerja keuangan untuk mengevaluasi kinerja. Kita lanjut mengenai ada 4 perspektif balance scorecard, yaitu ada perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, perkembangan, dan pertumbuhan. Perspektif keuangan yaitu mengevaluasi profitabilitas, memakai ukuran yang objektif dalam scorecard. 4. Belajar dan tumbuh yaitu mengidentifikasi kemampuan yang harus dimiliki perusahaan agar dapat mencapai proses internal yang unggul yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Selanjutnya, implementasi balance scorecard yaitu mempunyai komitmen dan kepemimpinan dari manajemen puncak dan harus mengkomunikasikan kepada semua karyawan. Kita lanjut mengenai fitur-fitur balance scorecard yang baik. Yang pertama, menyatakan strategi perusahaan, menyebutkan serangkaian hubungan sebab akibat karena kaitan di antara berbagai perspektif yang menggambarkan bagaimana strategi akan diterapkan. Membantu mengkomunikasikan strategi ke semua karyawan dengan menerjemahkan strategi ke dalam serangkaian target operasional yang mudah dipahami dan terukur yang saling terkait. Kita lanjut mengenai jebakan penerapan balance scorecard. Yang pertama, para manajer tidak boleh mengasumsikan bahwa keterkaitan sebab akibat itu selalu tepat, karena keterkaitan itu hanya hipotesis. Yang kedua, para manajer harusnya tidak menuntut perbaikan di semua ukuran. Ketiga, para manajer harusnya tidak hanya memakai ukuran objektif, karena ukuran subjektif juga sama pentingnya. Mengevaluasi strategi. Yang pertama, analisis strategi laba operasi, yaitu komponen pertumbuhan, yaitu mengukur perubahan laba operasi yang hanya disebabkan oleh perubahan kuantitas output yang terjual antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Yang kedua, komponen pemulihan harga, yaitu mengukur perubahan laba operasi yang hanya disebabkan oleh perubahan input dan output di antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Dan yang terakhir mengenai produktivitas, yaitu mengukur biaya yang disebabkan oleh perubahan kuantitas input antara periode berjalan dengan periode sebelumnya.